Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya Raja dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu pada malam hari ini.
darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Hamba berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya
Kudus, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, ketika kami mendengarkannya Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan, kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anak-Mu dan kami siap untuk mendengar akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus yang selalu setia dalam kehidupan kita, menjaga kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Dan ya, kembali lagi kita berjumpa dalam Kingdom Devotion kita yang kita selalu adakan di hari Rabu tengah minggu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari sama-sama kita melihat apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita renungkan di hari Minggu kemarin, di mana kita berbicara tentang a shepherd heart serving in truth, atau hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Dan ayat yang terambil dari Yeremia 3 ayat 15 yang berkata, "Maka aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian." Dan ada 3 hal penting yang kita telah pelajari atau yang sudah kita renungkan pada hari Minggu kemarin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat, tapi saya akan menyampaikannya kembali. Yang pertama adalah kita berbicara tentang atau kita belajar tentang the sovereign heart, atau menyelaraskan detak jantung kita dengan detak jantung Sang Raja. Kita harus punya hati yang selaras, kita harus punya total alignment kepada kehendak Bapa, sehingga tidak ada hidden agenda yang kita miliki. Kita tidak punya personal agenda ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menggembalakan kawanan dombanya, ataupun ketika kita hendak dipercayakan sesuatu hal oleh pemimpin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak berbicara hanya tentang apa yang terjadi di gereja, tapi di luar gereja. Bahkan saya mau katakan bahwa ketika kita ada di tempat kita masing-masing, di mana Tuhan mempercayakan kita hari-hari ini, mungkin di tempat kerja kita, di tempat kita kuliah, pastikan bahwa kita selaras dengan hatinya Tuhan. No personal agenda, yang kita lakukan hanyalah memuliakan Tuhan melalui apa yang ada dalam kehidupan kita, kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan alignment yang total. Dan yang kedua yang kita pelajari di hari Minggu kemarin adalah tentang divine knowledge, memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan surgawi. Perhatikan tadi di Yeremia 3 ayat 15 mengatakan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan pengetahuan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekali lagi, pengetahuan yang dikatakan di sini itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah da'at. Dan da'at ini sendiri bukan sekedar informasi intelektual, melainkan pengetahuan yang experiential, yang artinya kita mengetahui, kita mengenal by experiencing. Itu yang kita juga sebut sebagai ginosko. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal Tuhan kita dengan experience, dengan apa yang kita dengan experience kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi inilah dia kebenaran yang memerdekakan kita, yaitu pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kita pelajari pada hari Minggu kemarin adalah apa? Kingdom understanding. Mereka akan menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi kingdom understanding adalah menjalankan hikmat Tuhan, ya, menjalankan hikmat dengan pengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pengertian, berarti kita berbicara tentang kita mengerti kapan kita harus menegur dengan tegas dan kapan kita harus membalut luka dengan lembut. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kebenaran dan kasih harus berjalan bersamaan. Kebenaran tanpa kasih akan melukai, dan juga kasih tanpa kebenaran akan menyesatkan kita. Nah, pada malam hari ini, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita renungkan di hari Minggu kemarin, kita perlu paham bahwa kebenaran yang harusnya kita pelajari, atau kebenaran yang harusnya kita dapatkan dari firman Tuhan, itu adalah kebenaran yang dimulai dari diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimulai dari kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa memancarkan kebenaran firman Tuhan, atau kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan kalau kita sendiri tidak punya hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, salib itu adalah garis vertikal dan garis horizontal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah dan orang-orang di sekitar kita melihatnya, itu adalah salah satu bentuk hubungan horizontal, ya Bapak Ibu sekalian, hubungan horizontal. Sedangkan hubungan vertikal adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kebenaran. Dan yang saya mau sampaikan di sini adalah begini: ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, atau hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah hubungan yang personal. Itu hanya Bapak Ibu Saudara sekalian dan Tuhan yang mengetahui hubungan itu. Kita tidak perlu kita tidak perlu menyombongkan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita, karena sejatinya yang terjadi adalah dengan siapa kita dekat pasti akan terpancar oleh karakter kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan pada kebenaran yang ada di dalam batin. Mazmur 51 ayat 8 mengatakan, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan berkenan pada kebenaran dalam batin. Integritas berarti hidup kita menjadi suratan yang terbuka, yang selaras antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan dengan orang lain itu berbeda dengan perbuatan kita sendiri, yang akhirnya menjadikan kita bukan teladan, yang akhirnya membuat orang lain akan menghakimi apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, tapi perbuatan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita perkatakan, orang akan tanda tanya besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama mungkin kalau saya mau katakan orang-orang yang menjadi pemimpin, orang-orang yang dilihat banyak orang, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bisa jadi seorang gembala atau seorang pemimpin di tempat dia bekerja, atau bahkan yang lebih sederhana lagi adalah sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sebagai orang tua, anak-anak kita akan melihat bagaimana kita bertindak di luar rumah dan di dalam rumah. Bagaimana mereka melihat apakah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika di dalam rumah mendidik anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian sama ketika Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bersosialisasi di luar rumah. Anak-anak mungkin terkadang diam dan mereka tidak komplain, tapi mereka melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi berhati-hatilah, ingat bahwa ketika Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, Bapak Ibulah yang menjadi pemimpin untuk anak-anak Bapak Ibu. Dan anak-anak Bapak Ibu pasti akan melihat bagaimana Bapak Ibu dalam berkata-kata dan dalam bertindak, dalam bersosialisasi di luar rumah, dan ketika ada di dalam rumah bersosialisasi dengan anak-anak Bapak Ibu. Ya, pastikan bahwa kita adalah orang yang sama ketika kita ada di dalam rumah dan ketika kita ada di luar. Melayani dengan motivasi yang murni, bukan karena paksaan atau karena kita juga mencari keuntungan, melainkan dengan kerelaan hati. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ingat, Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia hanya menggembalakan 2 atau 3 ekor. 2-3 ekor, bukan 23 ekor, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan jumlah yang bukan jumlah yang besar, 2 atau 3 ekor saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi apa yang dilakukannya? Dia tetap berintegritas bahkan ketika orang lain tidak melihat perbuatannya, perjuangannya untuk mengembalakan 2-3 ekor domba. Tapi Tuhan melihat bagaimana hatinya, bagaimana sikapnya ketika dia dipercayakan sesuatu hal yang kecil. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepadanya. Bahkan hanya dengan kuantitas yang kecil, dia tetap melakukan bagiannya, dan Tuhan mempercayakan dia kuantitas yang lebih besar, yaitu menjadi gembala atas seluruh Israel atau menjadi raja atas Israel. Dan perlu disadari bahwa hubungan yang kita lakukan setiap hari kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita menjadi semakin intim dengan Tuhan, semakin intim dengan Gembala Agung kita. Nah, kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Memiliki hati sesuai hati Tuhan hanya mungkin didapat melalui waktu intim dengan Yesus dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Itu sebabnya saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga melihat renungan harian kita Kingsword, dan juga ada bacaan Alkitab harian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama ikuti bacaan Alkitab harian ini, sehingga kalau kita membaca hal yang sama, kita membaca ayat firman Tuhan yang sama setiap harinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita akan terkoneksi, kita akan terhubung, karena kita pasti akan, ya kalau orang bahasa sekarangnya itu bilangnya kita nyambung gitu. Waktu kita ngomong tentang A, orang akan ngerti karena juga membaca tentang A juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi penting sekali untuk kita tetap terus ada dalam doa dan perenungan firman Tuhan dari hari ke hari. Keintiman ini akan melahirkan keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaran meskipun tidak populer atau tidak terkenal, Bapak Ibu Saudara sekalian. You cannot lead others to where you haven't been with God. Kamu gak akan pernah bisa memimpin seseorang kepada tempat di mana kamu sendiri belum pernah ada di situ bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi elemen esensial dalam kehidupan seorang gembala atau kehidupan seorang pemimpin adalah kebenaran dalam batin kita sendiri, dalam kehidupan rohani kita, dan yang kedua adalah keintiman dengan Sang Gembala Agung. Hati gembala adalah hati yang berani berdiri di atas kebenaran, namun tetap merunduk untuk melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, kami semakin diingatkan Tuhan dari hari ke hari untuk kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami punya kehidupan batin, kehidupan rohani yang benar-benar memancarkan bahwa kami melakukan firman Tuhan mulai dari hati kami, mulai dari dalam hati kami. Bukan hanya sekedar ketika orang melihat kami, tapi justru ketika orang-orang tidak ada yang melihat kami tetap melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk ini semua. Mungkin kami gak kuat Tuhan sendirian untuk melakukan ini semua, tapi biarlah Roh Kudus yang tetap selalu menuntun kehidupan kami, menjagai kami dari hari ke hari, mengingatkan kami ketika kami hendak melakukan kesalahan, dan tetap terus berada bersama-sama dengan kami. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin punya hubungan yang sangat dekat, sangat erat, sangat intim dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan
kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, menyertai kami dalam segala sesuatunya yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jagai kesehatan kami juga Bapa. Ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.